Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Hari ini saya hadir di sini. Saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Itu pertama. Yang kedua, tentunya selamat tahun baru. Ya, tahun baru kita di daerah bencana. Saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasih semua unsur. Saya lihat turun ke lapangan. Saya juga terima kasih sebagian besar, kalau tidak hampir semua pejabat-pejabat dari semua KL berinisiatif, semuanya turun dan kita berbagi daerah, berbagi titik untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah. Kita datang sekali lagi bukan untuk kita ingin katakanlah sekedar untuk melihat, tapi kita datang melihat untuk mengetahui masalah. Ya, kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat ya, dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif. Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu.
Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung. Saya bisa cek. Kan begitu ceritanya. Ya. Jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara, saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua, salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya percaya dengan bukti, evidence based. Itu cara bekerja saya. Kalau saudara perhatikan, saya jarang kasih wawancara dengan pers. Bukan saya tidak hormati pers, karena saya mengerti psikologi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti. Bukti. Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata. Dia datang, ia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan. Kan demikian kan. Jadi hari ini umpamanya Danantara membuktikan dalam 8 hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya ya cukup baik. Saya koreksi sedikit, saya tanya bagaimana ini, ya kan, seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih apa solusi. Mungkin solusinya tidak usah mahal-mahal, solusinya mungkin dari bahan-bahan lokal, apa itu anyaman atau apa, ya kan, dari ijuk atau dari apa, dilapisi di bawahnya seng, ya tidak perlu bahan mahal, atau hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin ya, mungkin cukup dengan bahan tekstil ditutup di bawahnya seng itu. Jadi hal-hal semacam itu nanti kreativitas daripada orang-orang lapangan. Tapi yang fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin. Ya, jadi hal-hal yang nyinyir itu kita anggap sebagai katakanlah sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh, ya. Sekali lagi, tidak datang salah, ya kan? Datang dicari kesalahan juga, ya nggak apa-apa. Jadi tugas kita, saya walaupun tidak sehari-hari sama saudara, ya saya di pusat, ya saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan, ya. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional, ya. Jadi saudara-saudara, masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai
sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan? 2 sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ya, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain. Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Ya, jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Ya, kita sudah siapkan anggaran cukup besar, ya, untuk mengatasi ini. Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas, ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silahkan monggo bikin surat. Saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia mau bantu, umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo silakan. Ya kan, nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu apa itu ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang. Mungkin ya, Pak Doni juga orang Minang ini. Nggak apa-apa, nanti ya kan, silakan nanti bantu. Mungkin ada juga di Sumatera Utara ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar, juga banyak. Silakan. Dari luar negeri kita kembali lagi mengenai air bersih, di mana titik-titik air ataupun apa itu kita bor air sudah berapa yang di Tamyang yang dibangun, yang dikirim. Mungkin Kasat yang tahu. Terima kasih Pak. Kami dari Angkatan Darat saja sudah 129 titik Pak. Dari 129 titik bor air. Siap. Dari BNPB juga melalui Pusterat juga ngebor Pak. Ya. Kepolisian juga saya kira sudah ratusan Pak. Setahu kami di grup itu sudah ada banyak Pak. Yang di Tamyang ini, di Tamyang ini. Tamyang. Berarti itu masih terus hampir Pak. Hampir semua desa sudah bisa dapat air ya sekarang. Ini yang di tempat pengungsian Pak. Tempat pengungsian. Oh, pengungsian yang kita bor, terus sekolah-sekolah, masjid-masjid, kecamatan. Jadi berkoordinasi dengan wilayah itu tempat mana yang diperlukan Pak. Oke. Jadi kami bekerja simultan. Dari Kemhan juga kami mengirim 10 pemadam kebakaran, makanya jalan cepat selesai di sini Pak. Iya. Betul Pak. Udah. Ya. Terus Huntara juga kami ikut bekerja, jadi simultan semua bekerja, air bersih terus berjalan Pak. Demikian Pak. Kemudian itu bor air itu bisa untuk air minum? Bisa Pak. Mohon izin Bapak, mungkin izin menjelaskan ada beberapa skema untuk yang dibangun Polri itu kedalamannya 20-30 meter, airnya hanya untuk membersihkan Bapak, membersihkan. Kemudian yang dibangun Pusterat, kami yang membiayai itu Pusat Teritorial Angkatan Darat. Oh, oke. Angkatan Darat ya? Angkatan Darat itu kedalamannya 100-200 meter Bapak, itu yang untuk minum. Oke. Jadi semuanya sudah dilaksanakan, memang masih cukup, masih kurang Bapak, ini dilaksanakan terus. Ya. Tapi untuk sehari-hari saya rasa masih cukup karena juga mobil-mobil tangki air juga terus setiap hari berjalan Bapak. Iya, tapi kalau tangki air gitu kan Siap. iya kita keluar BBM lagi. Itu kalau yang 100 meter itu
biayanya berapa per bor Kasat? 100 sampai 150 juta, Bapak. 150 juta. 100 sampai 150 juta. Siap. Mungkin dengan Lengkap itu, lengkap. Lengkap, Bapak. Dengan Sampai nanti air keluar. instalasi airnya, kemudian juga ada tangki airnya dan bisa langsung diambil oleh masyarakat. mungkin nggak cukup Bang kalau di atas 100 Bang. Karena itu kadang-kadang ngebor tergantung tanahnya Pak. Ya. Kalau tanahnya lunak mungkin 2 minggu baru dapat Pak. Tapi keras mungkin memerlukan lebih waktunya dari itu. Dan juga dari Kemhan juga kita mengirim RO banyak Pak. Jadi untuk membantu yang dangkal-dangkal itu ada progres pembersihan. Apa itu RO? Untuk penjernih air Pak. Penjernih air. Siap. Oke. Penjernih air yang berupa di mobil, Ya. berapa unit saya belum ini jelas di daerah sini Pak. Ya. Sudah dikirim juga. Jadi kita terus lanjutkan untuk pembuatan sumur bor Pak. Ya. Dilanjutkan dengan MCK Pak. MCK Maaf ini. ya, kalau satu bor 150 juta itu saya anggap relatif murah gitu. Relatif murah, tapi itu Tergantung kedalamannya, Bapak. saya tahu, tapi termasuk ongkos pekerja nggak? Termasuk ongkos bekerja, Bapak. Termasuk. Siap. Atau kalian pakai tentara nggak dibayar gitu? Bayar, Bapak. Siap. Tetap. Enggak, saya anggap itu relatif murah. Karena saya dulu ngebor agak besar. Tapi memang tergantung tanah. Izin Bapak Presiden. Ya. Setelah saya koordinasi dengan Wakil Panglima dan Kasat, hari ini sudah kita bentuk Satgas Kuala. Satgas Kuala ini terdiri dari 2 komposisi. Satu komposisi untuk pendalaman kuala dan 1 komposisi untuk pemanfaatan air yang ada di kuala. Di 2 komposisi kapal ini akan kita naikkan water treatment system sehingga air yang ada di kuala kita ambil, kita olah sehingga menjadi air jernih. Kita akan hari ini, siang ini terbentuk Satgas. 2 minggu kemudian kami akan operasional mulai dari Kuala Simpang. Demikian Bapak Presiden. Bagus, terima kasih. Koordinasi sama gubernur ya, daerah masing-masing semua. Ada lain-lain yang mau dilaporkan ke saya? Yang perlu tindakan? Kalau begitu terima kasih ya, dirut juga. Semuanya, semua lembaga dan antara